meninggal Ibu Ainun waktu itu membuat saya nangis deres banget ketika itu. Salah satu pemimpin negara yang pimpinan bangsa yang kepergiannya membuat saya sebagai masyarakat, karena saya betul-betul mengidolakan almarhumah. Saya sangat mengidolakan dia, sangat mengidolakan Ibu Ainun Habibie. Kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Umar Wiradikusuma, mantan Menteri Luar Negeri Bapak Ali Alatas. Depan makam pahlawan Kalibata juga ada makam-makam pahlawan tak dikenal, tapi jangan pernah putus untuk mendoakan mereka-mereka tentunya, karena mereka berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini dia, gugur di eks operasi Seroja, Seroja ketika itu. Yes, gengs, ketemu lagi sama saya Rico Ceper di Rico Ceper Channel. Hari ini saya suasana baik, bulan baik juga, ingin ziarah ke makam pahlawan Kalibata, di mana banyak tokoh-tokoh bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yuk ikuti perjalanan saya ke dalam, karena prosesnya seperti apa. Ini pertama kali, mungkin buat teman-teman masyarakat ziarah sambil mendoakan, boleh banget. Saya mau nyebrang ke sana. Ayo, let's go. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ya, ini adalah tembok-tembok di mana nama pahlawan, tokoh bangsa yang memang ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya belum lama, tahun kemarin juga sempat mampir ke makam Bapak Soeharto di Astana Giribangun. Saya ada acara di Solo, Karanganyar, mampir ke tempat Pak Harto, Butin, almarhumah, juga besar sekali, bagus sekali. Jadi masyarakat Indonesia bisa mendoakan dimanapun. Termasuk ini dia nama-namanya pahlawan kita, tokoh-tokoh bangsa. Tuh, di setiap negara itu ada, di Jerman, saya pernah ke Inggris atau ke Australia, bahwa mereka punya tokoh-tokoh bangsanya lah. Ini dia semua. Ini dia nama-namanya yang meninggal di tahun 95. Wow, banyak sekali ya. Muhammad Imad, Supardi Ahmad. Oke, saya sudah berada di pelataran Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini suasananya. Sepanjang tembok lihat pasti banyak tuh. Di sebelah sana, di sini tulisan-tulisan nama-nama tokoh-tokoh besar ya yang ada, lihat tuh. Sampai ini gedung-gedungnya, coba lihat. Ini pelataran atau halaman utama, gerbang utamanya. Dan di sanalah banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa, pahlawan-pahlawan Indonesia. Kita lihat ke sana, siapa aja bisa kita sambangi untuk berdoa di makamnya. Yuk. Dulu kan salah satunya saya juga mengidolakan Pak Habibie ya. Dulu mesen Bu Ainun akan dimakamkan boleh, tapi saya minta di sebelahnya disisain. Dan beliau akhirnya kedapatan ya gitu. Iya deh.
salah satunya saya akan berdoa untuk ibu negara juga, almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Pernah ada juga acara dengan almarhumah dulu ya, ketika saya ada MC ketika Bapak Pak SBY menjabat Presiden Republik Indonesia ketika itu di daerah Kuningan, Pasar Festival. Ibu Ani Yudhoyono, almarhum Bapak Pramono Edi Wibowo, Pak Sarwo Edi Wibowo ya. Ini ayahanda dari Ibu Ani. Tempatnya enak, asri. Kemudian ini berarti enak. Ini ada tempat kosong. Mungkin akan ada yang mau ziarah di sini. Nah, di sini tanahnya ada space kosong. Mungkin memang disisakan. Ini mungkin masih bisa 1, 2. Mungkin masih bisa 2 makam lagi. Yang menarik di sini dia, kita lihat di sebelah Ibu Ani Yudhoyono. Kemungkinan mungkin masih bisa 1 ini di sebelah Ibu Ani Yudhoyono. Entah untuk siapa nanti di sebelah sini ya. Ini juga mantan menteri Bapak almarhum Zuhal bin Ode, Menristek RI. Kemudian ini dia yang filmnya berkali-kali saya tonton. Saya menonton film Habibie Ainun itu di bioskop 9 kali. Film Habibie Ainun 9 kali. Assalamualaikum. Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak Habibie. Ibu idola. Ibu Ainun. Selalu ada bunga. Dulu banyak beredar cerita, ternyata film bahwa almarhum Bapak Habibie sering ziarah dan juga selalu membawakan bunga kesayangan Ibu Ainun. Meninggal Ibu Ainun waktu itu membuat saya nangis deres banget ketika itu. Salah satu pemimpin negara yang pimpinan bangsa yang kepergiannya membuat saya sebagai masyarakat, karena saya betul-betul mengidolakan almarhumah dan juga ada acara beberapa kali dengan ibu. Saya sangat mengidolakan dia, sangat mengidolakan Ibu Ainun Habibie. Sekarang berdampingan dengan almarhum Bapak Habibie. Oke, di makam Pahlawan Kalibata juga saya menyempatkan tadi untuk berdoa di makam Jenderal Besar Bapak Nasution. Kalau ingat cerita ini, film ini, dulu ada film G30 SPKI, ya ingat sekali. Kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Umar Wiradikusuma. Di sini juga karena saya senang sejarah. Kemudian Johannes Sunarti Nasution. Ini juga tadi ada di sini tokoh besar lainnya, mantan Menteri Luar Negeri Bapak Ali Alatas, kemudian Bapak Edi Sudrajat, Jenderal TNI, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung ini Bapak Baramuli. Nah, kalau masih ingat, ini Bapak almarhum Taufik Kemas, masih ingat? Taufik Kemas juga tempat-tempat bersejarah. Kemudian Ahmad Tahir almarhum, Ketua LVRI, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia.
Elveri. Kakek saya juga, ayahnya mama, jadi kakek itu anggota Legiun Veteran Republik Indonesia juga, ya. Sama-sama di sini. Ini mantan Menteri Dalam Negeri dulu, Bapak Rudini. Ini tempat almarhum Wakil Presiden Bapak Sudarmono, di mana saya bekerja lama di perusahaan putri dari Bapak Sudarmono. Saya pernah bekerja di Radio Mustang FM, milik dari Ibu Adianti Sudarmono, putri dari Pak Sudarmono. Keluarganya baik-baik banget. Ini sebanyak lagi. Oh, ini Bapak Bustan Arifin, mantan Menteri Koperasi Kabulok, Kepala Badan Urusan Logistik. Depan makam pahlawan Kalibata juga ada makam-makam pahlawan tak dikenal, tapi jangan pernah putus untuk mendoakan mereka-mereka tentunya, karena mereka berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini dia. Gugur di eks operasi Seroja ketika itu. Jadi kalau yang saya lagi buat anak-anak milenial, anak zaman now, generasi apa? X, generasi segala macam, Z. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, ya. Minimal kita juga ingat suatu saat kita akan meninggal juga. Buat teman-teman semuanya, di Rico CPR channel kali ini juga nggak melulu ngebahas sekali lagi tentang otomotif, tentang kuliner, akan tetapi saya sangat senang mempelajari tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa di dunia, apalagi Indonesia, pahlawan-pahlawan. Di belakang saya ini kali ini ada, kalau teman-teman yang dulu, sekarang mungkin filmnya udah susah nyarinya ya, kadang-kadang ada, kadang enggak. G30 SPKI, masih ingat gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ketika itu? Ini jenderal-jenderal kejadian G30 SPKI, Jenderal Ahmad Yani. Saya pernah ke kediaman, ke rumahnya di kawasan Menteng ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian ini juga dari G30 SPKI, Bapak Letnan Jenderal Suprapto, MT Haryono. Ada jalan besar juga di Jakarta, jalan juga ada S Parman. Kemudian Pak Sutoyo, Mayor Jenderal, dimana masih ingat semuanya gugurnya nih, yuk. Meninggalnya sama, satu ditemukannya ya Oktober 1965. Ini juga 1 Oktober 65, sama itu juga 1 Oktober tahun 65. Jenderal-jenderal, kalau masih ingat nonton filmnya G30 SPKI, ini dia korban-korban keganasan G30 SPKI ketika itu. Ya, Taman Makam Pahlawan Kalibata sudah lama dibangunnya. Di sini yang terlihat ini mungkin blok-blok yang mungkin VVIP, mungkin saya nggak ngerti, blok A, blok B. Ternyata di belakang sana itu masih ada puluhan ribu ya, 10.000 lebih kali ya. Hampir 10.000 tuh dibantu sama Om di sini, temen di sana tuh masih banyak di belakang, tapi kita ambil yang depan-depan karena cuaca juga agak mendung. Dan dari sekian banyak di Taman Makam Kalibata, makam pahlawan Kalibata ini, di Bandung juga ada, di Surabaya juga ada makam pahlawannya juga. Pertama kali yang dimakamkan di sini, Taman Makam Pahlawan Kalibata ini, ada juga tokoh besar dari Sumatera Barat kalau nggak salah. Ya betul, Kiai Haji Agus Salim. Ya, Kiai Haji Agus Salim, tokoh bangsa juga, seorang kiai. Pertama kali sebelum ribuan makam di sini, sebelum pahlawan banyak, dia yang pertama kali dimakam di sini. Yuk kita lihat. Ini pertama kali, makam nomor 1 pertama ketika dimakamkan di pemakaman ya pahlawan Kalibata ini adalah almarhum Agus Salim.
Ya, demikian perjalanan saya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Alhamdulillah saya datang siang, cuacanya nggak begitu panas ya. Walaupun mulai agak mendung, jadi cukup bersahabat. Nggak begitu penuh, nggak rame. Jadi tetap jaga jarak, physical distancing. Tapi bisa mengunjungi, sempat ziarah, berdoa di makam-makam tokoh-tokoh bangsa, pejuang-pejuang bangsa. Salah satunya adalah ini, saya sangat mengidolakan. Saya baca bukunya beliau, almarhum Haji Agus Salim. Sebagai orang juga yang pertama kali, sekali lagi, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, almarhum Agus Salim, tokoh besar, ulama besar dari Sumatera Barat. Kita ketemu lagi di lain tempat karena saya ingin jalan lagi berkegiatan. Ikuti kegiatan terus di Rico CPR Channel.